Hai semuanya, jadi pada saat ini kembali lagi dengan saya Girat. Dan pada saat ini saya akan kembali lagi untuk memberikan presentasi saya mengenai subtopik yang kemarin sudah saya pelajari dari pelajaran audit 2. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan kas di bank dengan berbagai siklus transaksi ya. Jadi kas di bank dengan berbagai siklus transaksi. Apa itu? Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kas di bank. Nah, kas di bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro atau biljet yang dapat ditarik setiap saat. Kas juga terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, wesel pos, dan deposito. Ya, itu dia artian dari kas di bank. Nah, sistem pencatatan dan metode penilaian dari kas kecil dan kas di bank ini berbeda. Kas di bank menggunakan prosedur rekonsiliasi bank yang dilakukan secara periodik antara pihak perusahaan dengan pihak bank. Sedangkan kas kecil terdapat dua metode pencatatan, yaitu impressed fund system, sistem dana tetap, dan fluctuation fund system atau sistem dana perubahan. Ya, jadi perlu kita tahu bahwa berbeda antara kas di bank dengan prosedur rekonsiliasi kas di bank itu berbeda dengan kas kecil ya. Pencatatannya, prosedur pencatatannya, sistem pencatatannya itu berbeda. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari kas di bank adalah sebagai alat tukar atau alat bayar dalam jumlah besar atau kecil. Dua alat yang diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya. Juga kas digunakan untuk investasi baru dalam aktiva tetap. Ya, itu adalah fungsi dari kas di bank. Nah, pembahasan singkat nih tentang hubungan antara uang kas di bank dan siklus transaksi lainnya yaitu memiliki fungsi ganda. Ya, dua fungsi. Yang pertama, ini menunjukkan pentingnya tes audit dari berbagai siklus transaksi pada audit kas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini membantu dalam memahami lebih jauh integrasi dari siklus transaksi yang berbeda. Oke, jadi ada dua ya. Jadi ada dua hubungan antara uang kas di bank dengan siklus transaksi. Dalam audit kas, auditor harus membedakan antara memverifikasi rekonsiliasi saldo klien pada laporan bank dengan saldo di buku besar dan memverifikasi apakah kas yang tercatat di buku besar dengan benar mencerminkan semua transaksi kas yang terjadi selama tahun tersebut. Relatif mudah untuk memverifikasi rekonsiliasi saldo klien di rekening bank ke buku besar, tapi bagian penting dari total audit perusahaan melibatkan verifikasi apakah transaksi tunai dicatat dengan benar. Oke, jadi harus ada verifikasi antara saldo di bank dengan di perusahaan ya, supaya benar nilainya ya. Ini perlu ada ya verifikasi. Nah, lalu ada juga kegagalan-kegagalannya yang menyebabkan telat bayar gitu. Apa aja nih kegagalan untuk menagih pelanggan. Nah, kedua, penggelapan uang tunai dengan mencegat penerimaan kas dari pelanggan sebelum dicatat dengan akun yang dianggap sebagai hutang macet. Yang ketiga, pembayaran duplikat dari faktur vendor. Keempat, pembayaran pengeluaran pribadi petugas yang tidak semestinya. Juga ada pembayaran bahan baku yang tidak diterima, ada pembayaran kepada seorang karyawan untuk jam kerja yang lebih banyak daripada dia bekerja. Ingat, ini kecurangan ya, kecurangan dalam pekerjaan. Jadi, dia melebih-lebihkan waktu kerjanya padahal dia tidak bekerja selama itu untuk mendapatkan apa? Bayaran tambahan, bonus ya, mendapatkan itu. Terus ada juga pembayaran bunga kepada pihak berelasi dengan jumlah yang melebihi tarif yang berlaku. Nah, untuk poin-poin ini itu adalah masalah yang terjadi ya, yang dapat mengakibatkan telat bayar dan mengakibatkan akhirnya terjadi ketidakseimbangan antara yang ada di buku perusahaan dengan yang ada di bank. Nah, untuk poin yang nomor 6 ini pernah saya bahas di beberapa video sebelum ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa nonton semua video saya. Nah, ada saya bahas tentang yang poin nomor 6.
tentang pembayaran kepada seorang karyawan untuk jam kerja yang lebih banyak daripada dia bekerja. Itu ada ya, itu ada dimana dia mensiasati bagaimana supaya dapat tambahan uang. Jadi dia berpura-pura lembur mungkin gitu atau kerja ekstra supaya dapat tambahan penghasilan bonus dari bosnya. Nah, jenis kesalahan penyajian yang sepenuhnya berbeda biasanya ditemukan sebagai bagian dari pengujian rekonsiliasi bank. Ini termasuk nih ya. Pertama, tidak memasukkan cek yang belum masuk ke bank dalam daftar cek beredar, meskipun baru dicatat di jurnal pengeluaran kas. Lalu kas diterima oleh klien setelah tanggal neraca, tapi dicatat sebagai penerimaan kas pada tahun berjalan. Lalu ada setoran dicatat sebagai penerimaan kas menjelang akhir tahun, disimpan di bank pada bulan yang sama, dan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Ada juga pembayaran wesel bayar di debit langsung ke saldo bank oleh bank, tetapi tidak dimasukkan dalam catatan klien. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin masih belum puas dengan apa yang aku presentasikan, mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar, dan mungkin ini bisa jadi video terakhir untuk aku memberikan presentasi mengenai apa yang aku pelajari. Tapi kalau misalnya kalian masih pengen aku ngasih ke kalian beberapa video tentang apa yang sudah aku pelajari, mungkin bisa nanti tulis di bawah. Terima kasih kalian semua udah tonton video aku dari awal sampai akhir, dan beberapa video ke belakang yang sudah aku upload juga. Terima kasih kalau kalian udah nonton. Nah, ke depan mungkin aku akan kasih video-video yang lainnya. Ditunggu aja. Kalau kalian penasaran, kalian bisa subscribe. Oke? Subscribe. Terus juga bisa di-follow Instagram Gerard JMH untuk tahu keseharian aku. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa.